Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun panjenengan berada, terkhusus segenap warga GKJ Limpung yang diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan Sabtu pagi, dan masih dalam suasana minggu-minggu Prapaskah. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Derek Gusti atau mengikut Tuhan. Sebelum firman Tuhan kita renungkan bersama-sama, marilah kita mengangkat sebuah pujian, yaitu Kulo Sestu Nderek Gusti. Kulo sestu nderek Gusti kang jumeneng panutan, tetep setya tukeng janji tanwike karibetan. Doh nyawaku jo kuatir Gusti tan ewah kingsir tut wuri yo salam minyo ing satindake Gusti. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum firman Tuhan kita baca dan renungkan, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, di minggu-minggu Prapaskah ini, kami ingin meneladani Engkau yang berkarya melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang senantiasa mengaku sebagai pengikut-Mu, sungguh-sungguh bisa mengikut Engkau, Nderek Gusti, dengan sungguh-sungguh. Kami yakin bahwa melalui sabda-Mu hari ini, iman percaya kami akan diteguhkan. Kiranya Roh Kudus Tuhan Engkau curahkan agar hati dan pikiran kami diterangi, sehingga firman Tuhan kami pahami, kami renungkan, dan kami laksanakan. Kami siap untuk menerima sabda Tuhan, maka berfirmanlah. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah Derek Gusti atau mengikut Tuhan. Ada satu ayat yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Mari kita simak bersama-sama Injil Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-24. Perkataan Yesus kepada para muridnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Nderek Gusti atau mengikut Tuhan adalah sebuah ungkapan yang sudah sangat akrab bagi kita sebagai orang-orang Kristen. Kalimat ini, Nderek Gusti, mudah diucapkan, tetapi nyatanya tidak mudah untuk dilakukan. Barangkali pertanyaan pertama yang bisa kita ajukan adalah, apa sih yang dimaksud dengan Nderek Gusti? Apa yang dimaksud dengan mengikut Tuhan? Biasanya, kalimat mengikut Tuhan ini bisa berkonotasi dua hal. Yang pertama, yang disebut orang-orang yang Nderek Gusti itu berarti orang-orang yang memeluk agama Kristen, yang beriman kepada Yesus Kristus. Kita menika asring kawastanan para tiyang ingkang sami nderek Gusti, utawi wonten tembung para penderekipun
Gusti Yesus. Pengikut Tuhan Yesus berarti orang-orang Kristen. Kalau orang itu bukan Kristen, seringkali disebut, oh dia bukan pengikut Tuhan atau bukan pengikut Kristus. Itu yang pertama. Nah, makna ini kemudian bisa dikritisi. Betulkah setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus itu harus beragama Kristen? Dengan kata lain, apakah orang yang beragama Kristen itu sudah pasti nderek Gusti? Sudah pasti mengikut Tuhan? Bukankah ada banyak orang yang KTP-nya Kristen, mengaku Kristen, barangkali juga rajin ritual ibadah, berdoa, membaca Alkitab, dan lain sebagainya, identitasnya Kristen, tapi dalam perilaku dan tindak tanduknya tidak mencerminkan pengikut Kristus. Malah kelakuannya jauh menyimpang dari apa yang Yesus ajarkan. Jikalau demikian, apakah orang itu pantas disebut penderekipun Gusti Yesus? Lah wong tumindakipun menika boten laras kalian menapa ingkang dipun wulang dening Gusti Yesus. Komentar sebaliknya, bagaimana dengan orang-orang yang bukan Kristen, agamanya bukan Kristen, tetapi justru ucapan, tingkah lakunya itu seturut dengan apa yang Yesus ajarkan? Apakah orang-orang semacam ini lebih pantas disebut sebagai pengikut Kristus daripada orang-orang yang beragama Kristen tetapi kelakuannya jauh dari Kristus? Ada banyak orang di luar sana yang tingkah lakunya mencerminkan seperti yang dilakukan oleh Kristus, bukan? Misalnya, tokoh yang dulu paling terkenal adalah Mahatma Gandhi. Ya, orang India, dan jelas agamanya adalah Hindu, bukan Kristen. Namun lihatlah, Gandhi belajar tentang Yesus, ia membaca kitab suci khususnya Injil, dan terinspirasi dari apa yang Yesus lakukan. Karya-karya kepedulian kepada orang miskin, karya-karya yang anti kekerasan, khotbah-khotbah Yesus yang sungguh indah ditangkap oleh Gandhi dan dijadikan inspirasi. Mahatma Gandhi pun hidupnya kemudian anti kekerasan. Coba kita lihat, jangan-jangan Mahatma Gandhi atau orang-orang lain yang non-Kristen tetapi belajar tentang kasih seperti Kristus, tindakannya juga penuh kasih seperti Kristus, jangan-jangan lebih pantas disebut sebagai orang yang derek Gusti atau pengikut Kristus. Itu makna atau konotasi yang pertama. Apakah derek Gusti harus selalu soal agama, identitas itu? Yang kedua, menurut saya ada makna yang juga perlu kita waspadai. Seringkali ungkapan derek Gusti itu sekadar dipakai sebagai ungkapan untuk menghibur yang membawa suasana tenang dan damai, bahkan dijadikan iming-iming. Terus pokoknya nek derek Gusti kuwi uripe mesti bakal kepenak, derek Gusti kuwi mesti mlebu swarga, derek Gusti kuwi mesti penak, ora bakal ono masalah. Seringkali ungkapan derek Gusti mengikut Tuhan juga sekadar dijadikan iming-iming, hal yang sifatnya itu menghibur dan melegakan. Barangkali di saat-saat tertentu ungkapan menghibur ini bisa sangat bermakna. Namun kalau kebablasan, kemudian orang hanya memahami bahwa derek Gusti itu hanya soal kepenake awake dhewe. Mengikut Tuhan hanya soal hal-hal yang indah, mendapatkan jaminan macam-macam. Pokoknya yang kepenak-kepenak, itu berarti mengikut Tuhan Yesus. Dan bukankah
Kemudian orang yang beriman semacam ini bukanlah sungguh-sungguh kemudian mengasihi Allah, tetapi sebenarnya sedang mengasihi diri sendiri karena yang penting adalah dirinya hidup enak dan nyaman, entah di bumi, entah di surga. Apakah mengikut Tuhan Yesus itu berarti keadaan hidup kita akan senantiasa nyaman dan aman? Barangkali itu harapan kita yang tidak salah, tetapi kita perlu mengingat apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sendiri lewat firman-Nya tadi. Yesus kemudian berkata kepada para murid-Nya yang waktu itu dikhotbahi oleh Yesus, diberitahu bahwa anak manusia itu harus menderita. Rasul Petrus menghardik Yesus, memprotes, dan kemudian Yesus menegaskan apa yang ia ajarkan melalui ayat yang ke-24. Dengan tegas ia mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, derek Gusti, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pertama, menyangkal dirinya. Mengikut Yesus harus menyangkal diri. Dalam bahasa Jawa diterjemahkan nyingkur awake dhewe. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah menyangkal diri, nyingkur awake dhewe menika perkawis ingkang gampil? Tentu saja tidak mudah. Seringkali orang tidak menyangkal diri, boten nyingkur badanipun piyambak. Tetapi justru ada orang yang ngegung-ngegungaken badanipun. Orang yang gunggung, orang yang sombong, orang yang mengagungkan dirinya. Padahal mengikut Kristus haruslah sebaliknya, merendahkan diri, bahkan menyangkal dirinya. Artinya ego, kepentingan, dan kenikmatan sendiri itu terkadang harus dikalahkan. Yang diutamakan adalah Tuhan Yesus. Dan bukankah banyak orang Kristen sekalipun yang gagal menyangkal diri, lebih mementingkan hawa nafsu, lebih mementingkan keinginan dan kenyamanan sendiri. Satu aspek ini pun tidak mudah kita lakukan. Caranya adalah harus banyak berlatih. Dan minggu-minggu Prapaskah adalah masa di mana kita diajak untuk berlatih, menyangkal diri, bertobat. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus haruslah memikul salib, manggul salibe. Menyangkal diri sudah tidak mudah, tambah lagi harus memikul salib. Tentu ini berat. Seperti Yesus, ia berani memikul salib. Dalam arti, berani berkorban, berani bahkan menderita jikalau yang diperjuangkan adalah kebaikan. Dan bukankah banyak orang tidak mau berkorban? Meskipun ia mengaku orang Kristen, mengaku penderekaipun Gusti Yesus. Entah berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, atau berkorban yang lain. Banyak orang tidak mau dipanggil untuk melayani Allah di gereja, misalnya. Banyak orang enggan berkorban demi sesama. Malah ada banyak orang yang senangnya mengorbankan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa dikatakan pengikut Kristus, lawang berkorban saja enggan? Aspek yang kedua juga butuh latihan. Yang ketiga, mengikut aku, ngetut buri aku, kata Yesus. Mengikut bukan sekadar mengenal, mengerti, paham, tetapi ngetut wingking, mengikuti di belakang Yesus apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, kemanapun Yesus pergi, ikut. Barangkali kemudian orang akan berkata, loh, saya ini kan manusia biasa, mana bisa berkata-kata seperti Kristus, mana bisa berkarya seperti Kristus. Namun Yesus mengatakan, ya harus mengikuti dari belakang, mengikuti Yesus. Kita mungkin tidak sempurna, tapi kita perlu
ya setidaknya mendekati apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Yesus. Kalau Yesus itu penuh kasih, ya paling tidak kita juga bisa melingkupi kehidupan kita dengan kasih, meskipun tidak sesempurna Gusti Yesus. Kalau Yesus itu Maha Pengampun, paling tidak kita tidak menaruh dendam terlalu lama. Kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Kalau Yesus itu merangkul orang-orang yang berdosa, paling tidak kita juga menerima mereka yang berdosa. Jangan malah menyingkirkan mereka. Kalau Yesus berbuat adil, kita pun juga dipanggil untuk bisa berbuat adil, seadil-adilnya, meskipun mungkin tidak bisa seperti Yesus yang sangat adil. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, derek Gusti menjadi pengikut Kristus ternyata bukan soal menjadi orang beragama Kristen. Ternyata bukan soal memperoleh keuntungan dan kenikmatan sendiri. Namun, mengikut Kristus adalah soal komitmen, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus, meneladani Gusti Yesus. Masa Prapaskah ini, mari kita jadikan sebagai ajang kesempatan untuk semakin mendekat kepada Kristus. Meskipun tidak mudah, itulah panggilan yang mulia yang harusnya kita hidupi senantiasa. Selamat menjadi para pengikut Kristus, dan mari kita bersama-sama berlatih di masa-masa Prapaskah ini. Yesus Kristus sendiri yang akan hadir, menolong kita, memampukan kita menjadi pengikutnya yang setia. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami seringkali mengaku sebagai pengikut-Mu. Namun lihatlah kehidupan kami seringkali gagal menyangkal diri kami. Kami masih terlalu sering mengutamakan dan bahkan mengagungkan diri kami masing-masing. Kami juga enggan memikul salib. Kami enggan berkorban bagi sesama kami. Kami enggan melayani Engkau. Dan kami pun juga gagal mengikut dan meneladani Engkau. Kami masih sering mementingkan apa yang nyaman dan enak menurut kami, dan bahkan meneladani orang-orang maupun hal-hal yang justru bertentangan dengan Kristus. Ternyata Tuhan, menjadi pengikut-Mu bukanlah perkara yang mudah. Meskipun demikian, bukan berarti tidak mungkin. Kami ingin tetap setia menjadi para pengikut-Mu, karena itulah komitmen kami dan ikrar kami sebagai umat-Mu. Mampukanlah kami untuk menyangkal diri, untuk memikul salib, dan untuk mengikut Yesus kemanapun Allah membawa kami. Meskipun kehidupan kami diliputi dengan berbagai macam pergumulan, kami yakin Tuhan Allah akan terus beserta dengan kami. Doa kami ini kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup renungan pagi pada saat ini dengan kembali menyanyikan Pulo Sestu Derek Gusti. Kulo setun derek Gusti babarken sepiwelas nyon mring sagung titah ing bumi timen samya raharja doh nyawaku jo kuatir Gusti tan ewah kingsir tut wuri